Shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Kiranya tiap jemaat bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa bersekutu di hadapan Tuhan dalam menyembah, berdoa, dan mendengar pengajaran firman Tuhan. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Wah, benar Ibu Heni. Anugerahnya jika kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta untuk bersatu di dalam memuji dan melayani Tuhan. Namun, kiranya jemaat tidak berkecil hati jika saat ini baru bisa bersekutu secara pribadi dan belum ditemani oleh orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai untuk bersekutu di dalam hadiratnya. Percaya deh, Tuhan juga hadir dalam hidup kita dan pada saatnya kiranya menjawab kerinduan kita, hati kita dalam kebersamaan dengan keluarga beribadah dan melayani Tuhan. Wah, benar Kak Yodi. Tuhan tahu isi hati kita yang sungguh merindukan datang kepadanya. Apalagi ditambah dengan kesatuan dengan keluarga kita datang melayaninya. Itu kemurahannya yang besar. Untuk itu jemaat sekalian, mari dengan hati penuh syukur, siapkan hati dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jemaat terkasih, Dia, Yesus, begitu mengasihi kita yang berdosa, sehingga Ia rela mati di salib, menggantikan dan membayar lunas dosa-dosa kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bakti kasih kita kepada Tuhan? Selain kita rindu menyembah, melayani, dan belajar taat seumur hidup kita, mari kita bersyukur dengan menyanyikan pujian bagi Dia. Bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang sempurna tak dapat kami sangkali. Dan untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau berbakti, memuliakan dan bersekutu dengan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Yodi. Ya, Elza. Apa kerinduan Kak Yodi ya? Jika Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kakak, apa yang sesungguhnya Ia kehendaki supaya Kak Yodi lakukan bagi Tuhan, supaya kita lakukan bagi Tuhan melalui hidup kita?
Ya Bu Heni, kadang saya juga merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ketika saya yang berdosa ini begitu dikasihinya, diselamatkannya, dan Ia memberi jaminan masa depan yang kekal bagi kehidupan saya. Kalau saya sih rindu belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus dan rindu melayaninya dengan karunia yang Tuhan berikan bagi saya untuk memuliakan Dia. Wah, luar biasa Kak Yudi. Kiranya Tuhan selalu memimpin kita dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah untuk terus setia mengikut Dia. Sebab Yesus memanggil kita bukan hanya percaya, namun mau menjadi murid-muridnya yang setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Benar Bu Heni, kiranya ini menjadi doa kita semua dan jemaat untuk mau ikut Tuhan Yesus kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Sampai akhir hidup kita sehingga kita terima mahkota kemuliaannya. Mari kita ajak jemaat dengan sukacita menyanyikan pujian Ikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di surga yang besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Wah Kak Yudi, saatnya mari kita ajak jemaat di rumah menyiapkan hati masing-masing untuk diberkati dengan pengajaran firman Kristus, supaya kita semua makin mengenal dan makin mengasihinya. Benar jemaat sekalian, Roh Kudus berkarya melalui firman-Nya supaya makin menyingkapkan siapa Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang harus kita ikuti dan taati sepanjang hidup kita yang sementara di dunia ini, supaya kita berkemenangan. Mari jemaat sekalian, kita bersama menyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau datang.
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur malam ini, kesempatan yang indah kembali Tuhan beri. Kami boleh diberi waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam semua keberadaan kami, kesehatan dan kekuatan kami, tetapi hati kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Tema malam hari ini yaitu terus ikutlah aku. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semuanya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, maka ayat ini tidak bisa dilepaskan atau ada kaitannya di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 15 sampai 19, yaitu bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, di mana sebanyak 3 kali Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus juga menjawab sebanyak 3 kali. Dia mengatakan, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini adalah momen yang penting bagi Petrus dan bisa jadi menjadi sejarah ya yang penting di dalam kehidupan Petrus. Saudara, kita melihat bahwa ketika Yesus datang kepada Petrus, bukan Petrus yang datang kepada Yesus, tetapi Yesus yang datang kepada Petrus dan ia menyapanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian percakapan ini menyatakan suatu waktu atau momen yang indah. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Yesus datang kepada Petrus, ini menyatakan bahwa seakan-akan ada rekonsiliasi atau ada pemulihan hubungan antara Yesus dengan Petrus, saudara. Di mana di sini seakan-akan Tuhan Yesus telah mengampuni dan juga menerima kembali Petrus dan juga memberi kepercayaan kembali kepada Petrus untuk melayaninya. Kalau kita melihat sebelumnya di dalam peristiwa penyaliban, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi ketika Yesus menyapa Petrus, ini menyatakan saudara bahwa di sana ada pengampunan dari Allah atas dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh Petrus. Ia dipulihkan, ia diterima kembali oleh Tuhan Yesus, dan ia juga diberi kepercayaan lagi oleh Tuhan Yesus untuk melayaninya. Saudara, ini sukacita besar bagi Petrus dan juga mungkin menjadi sukacita bagi kita
ketika kita diampuni oleh Tuhan dan kita diterima kembali dan diberi kepercayaan kembali untuk melayani Tuhan setelah kita mungkin melakukan kesalahan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saudara, ini adalah percakapan yang begitu penting ya di dalam kehidupan Petrus. Saudara, melalui percakapan Tuhan Yesus kepada Petrus ini, mengapa harus 3 kali Tuhan Yesus menanyakan demikian? Nah, ini menyatakan saudara bahwa Tuhan menghendaki Petrus ini memiliki kasih kepada Allah yang sungguh-sungguh. Ya, mungkin kita mengatakan apakah sebelumnya Petrus tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa yang digunakan kasih di sini saudara, yaitu tentang kasih, ada yang ditulis di dalam agapo dan juga di dalam phileo saudara. Saudara, mungkin selama ini Petrus hanya mengenali Yesus itu berdasarkan pemikiran secara umum atau pengetahuannya secara umum. Tetapi Petrus belum memiliki phileo ataupun persahabatan yang dekat dengan Yesus, saudara. Ya, jadi ketika ada situasi yang menakutkan, situasi yang mungkin membuat Petrus khawatir, khususnya akan keselamatan nyawanya pada saat itu, sehingga dengan mudah ia menyangkal Yesus. Tetapi saudara, ketika Yesus menanyakan 3 kali pertanyaan ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menghendaki bahwa kasih kepada Yesus tidak hanya secara pengetahuan atau pemikiran secara umum saja, tetapi juga ada hubungan secara pribadi, kedekatan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti hubungan sebuah sahabat, saudara. Ya, ketika kita memiliki hubungan secara pribadi, maka itu akan memberikan kedekatan ataupun kekuatan. Sehingga saudara, kita tidak mudah terombang-ambing ataupun kita tidak mudah takut menghadapi apapun ketika kita berpaut erat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, apakah iya Petrus tidak memiliki kasih yang mendalam kepada Yesus sehingga ia menyangkalnya? Saudara, Alkitab tidak mengatakan alasan apapun, apa sebabnya. Tetapi yang penting di sini saudara yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita memiliki pengenalan secara pribadi kepada Allah, itu akan memberi akar yang lebih kuat untuk kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan, walaupun menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah saya dan juga Bapak Ibu sudah memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, hubungan yang secara pribadi dan bukan hanya pengetahuan kita tentang Allah yang bisa membuat kita mudah goyah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita melihat teks di dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23 ini sama juga kisahnya ya, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air di dalam Matius 14, di mana saat itu Tuhan Yesus berjalan di atas air dan Petrus meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau boleh aku juga mau berjalan ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mari datanglah. Ketika Petrus melangkah 1, 2, 3 kali langkah saudara, kita melihat bahwa keadaannya aman-aman saja. Ketika ia fokus kepada Tuhan Yesus, keadaannya baik-baik saja. Tetapi kita melihat ketika saat itu ada ombak yang datang, kemudian ia mengalihkan perhatiannya kepada ombak itu. Ketakutannya lebih besar daripada imannya kepada Yesus. Sehingga saudara, dikatakan di sana bahwa Petrus hampir tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus menolongnya, ya, mengambilnya, mengulurkan tangannya, dan apa perkataan Tuhan Yesus saat itu? Tuhan berkata kepadanya, mengapa engkau takut? Hai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ini juga mengajarkan kepada kita saudara bahwa pentingnya ada keteguhan iman ya ketika kita mengiring Tuhan Yesus, di mana kita bisa berfokus kepada Dia
dan hal-hal yang lain itu adalah menjadi bagian daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Yohanes 21 ayat 20 ini. Ini juga mengajarkan kita tentang hidup yang teguh beriman kepada Kristus. Ketika kita, saudara, telah diampuni dosanya, kita telah dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan, dan bahkan kita dikatakan bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita disebut sebagai anak-anak Allah, hamba kebenaran. Maka bagian kita yang menjadi tujuan utama dan pengejaran utama di dalam hidup kita adalah bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yaitu adalah melayaninya. Ini adalah tujuan utama atau menjadi pengejaran utama yang harusnya di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, manusia seringkali melupakan apa yang menjadi tujuan utama di dalam hidupnya. Manusia dunia memikirkan dan selalu menjadi pengejaran utama, yaitu adalah tentang kehidupan di dalam dunia ini. Bukankah Alkitab mengatakan, saudara, bahwa akan kelahiran, kematian, dan bahkan segala keadaan baik buruk yang kita hadapi di dalam hidup kita ini ada di dalam pengaturan Tuhan. Sehingga di sini Tuhan membawa kita, menarik kita apa yang menjadi tujuan utama hidup kita yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 21 ayat 19, kalau kita melihat di sana bahwa diakhiri dengan Tuhan Yesus memberitahukan akhir hidup daripada Petrus, ya, bahwa ia akan ditangkap dan bahwa ia akan dibunuh, saudara. Nah, kemudian di dalam ayat 20 dan 21 di sana Petrus juga menanyakan bagaimana masa depan seorang temannya, yaitu adalah Yohanes, ya. Petrus menanyakan, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, harusnya ini pertanyaan yang mungkin kita anggap ya biasa saja, tidak ada masalah. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah pertanyaan ya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pertanyaan yang harusnya tidak perlu ditanyakan. Kita melihat, saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan ini. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa apapun motivasi Petrus, mungkin dia juga ingin tahu apakah Yohanes ini akan mati, dibunuh, ataukah Yohanes ini nasibnya akan lebih berbahagia. Bukankah ia dikatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Dan mungkin dia lebih berbahagia karena ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memberitahukan dan tidak menjawab pertanyaan Petrus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Yesus hanya menjawab demikian di dalam ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dan ini bagian yang penting. Tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di sini menyatakan bahwa melalui perkataan Yesus ini mengajarkan kepada kita tentang kedaulatan Allah. Ya, pengaturan Allah penuh atas hidup manusia, dan itu adalah haknya Allah. Dan ada hal-hal di luar wewenang manusia untuk mengetahuinya, termasuk masa depan kita ataupun masa depan orang lain. Semuanya itu adalah diatur oleh Tuhan, atau Allah berdaulat penuh atas hidup manusia, saudara. Seorang teolog yang bernama Calvin mengatakan demikian, ya, merupakan kegagalan iman, ya, jika kita lebih memberi perhatian kepada yang lain daripada ketekunan kita sendiri untuk memberi perhatian lebih untuk bisa mengerjakan pekerjaan Allah dan kehendaknya atas hidup kita sendiri, saudara. Kemuliaan kita tidak pernah ada dalam perbandingan dengan orang lain.
Kemuliaan kita adalah pelayanan kita sendiri kepada Kristus dalam kapasitas apapun yang telah Ia berikan dan percayakan kepada kita. Nah, Kevin mengatakan, mengartikan bagian ini saudara, bahwa ini juga merupakan kegagalan iman. Jika kita menjadikan kehidupan orang lain menjadi tolak ukur akan bagian atau akan hidup kita. Dan ketika kita membanding-bandingkan satu dengan yang lain, keberhasilan atau kegagalan satu dengan yang lain, maka sesungguhnya ini juga memperburuk akan pertumbuhan rohani kita. Ya, tetapi Kevin mengatakan, dan firman Tuhan juga berkata demikian saudara, bahwa apa yang menjadi bagian kita, panggilan kita, kewajiban kita secara pribadi kepada Allah, harusnya itu yang menjadi tujuan atau perhatian utama kita di hadapan Tuhan. Di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan Tuhan di sana, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Sekali lagi, bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, dan itu bukan menjadi hak ataupun wewenang kita. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus agar ketika ia mengikut Yesus, melayani Yesus, itu tanpa memberi pertimbangan hal-hal yang lain. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita sekali lagi untuk membanding-bandingkan keadaan kita ya dengan orang lain. Sekali lagi, karena hal ini akan membawa dampak yang buruk dalam pertumbuhan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Saudara, keingintahuan yang berlebihan akan kehidupan orang lain, kesuksesan, kebahagiaan orang lain, masa depan orang lain, sekali lagi akan merugikan diri kita sendiri, karena akan mengalihkan perhatian kita pada apa yang harusnya menjadi kewajiban kita dan panggilan kita di hadapan Tuhan. Kewajiban kita adalah untuk memeriksa kehidupan kita sendiri di hadapan Allah. Apakah saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya? Apakah saya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Allah kepada saya? Dan tidak melihat kepada orang lain atau keadaan orang lain. Dia lebih bahagia, keadaannya lebih baik. Ya, itu bukan menjadi tolak ukur di dalam kita mengiring Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, ya. Tetapi semua, ya, Tuhan memberi bagian masing-masing atau ujian bagi setiap orang pun seperti yang Tuhan anggap itu cocok, ya. Dan pengalaman satu orang tidak boleh dijadikan menjadi tolak ukur di dalam kita mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini menjadi perenungan bagi kita dan juga menjadi ingat-ingatan bagi kita bahwa kehidupan setiap kita, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan ataupun pelayanan kita, masing-masing itu diatur oleh Tuhan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Dan bagian kita adalah mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, ya, dengan tidak memperbandingkan diri dengan keadaan yang lain. Yang mungkin kita menganggap bahwa sepertinya Allah tidak adil, sepertinya Allah tidak fair. Saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi sepertinya keadaan orang-orang yang tidak melayani Tuhan itu lebih baik daripada saya yang lebih tekun untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa itu bukan menjadi bagian kita. Bagian kita apa yang dipercayakan Tuhan, kita tekun untuk mengerjakannya dan kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Perintah Yesus yang kita pegang teguh di dalam kesetiaan kita mengiring Dia. Di dalam bagian ayat 22 ini Tuhan berfirman, "Tetapi engkau ikutlah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang menjadi perenungan setiap kita di dalam bagian ini. Pertama, saudara, bahwa Allah memiliki hak penuh atau kedaulatannya untuk mengatur
merencanakan semua kehidupan ciptaannya, dan kita manusia tidak memiliki hak untuk mengetahuinya. Sekali lagi, kewajiban kita adalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Dan karena Allah memiliki hak penuh atas hidup kita, baik itu kelahiran, bahkan dalam seluruh kehidupan, perjalanan kehidupan kita, dan bahkan sampai kematian kita. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas semuanya, membawa kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan, ya, dan untuk semakin mengandalkan Dia di dalam kita menjalani hidup, dan kita menghilangkan kesombongan ataupun keangkuhan yang mengatakan bahwa dengan usaha, dengan kita mengatakan bahwa dengan kekuatan maka saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Saudara, pastinya ini begitu banyak contohnya di mana kita melihat bahwa kehidupan manusia sungguh adanya di dalam tangan Tuhan, diatur oleh Tuhan, dan membuat kita sadar untuk tiap-tiap hari boleh dekat kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita butuh Dia tiap-tiap hari. Saudara, kita tidak perlu mengetahui apa yang tidak diberitahu oleh Allah. Tetapi panggilan kita adalah tetap taat dan percaya terhadap firman-Nya. Bagian kita adalah memperhatikan bagaimana kehendak Allah itu dapat tergenapi di dalam hidup kita. Dan yang terakhir menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah tujuan hidup kita adalah seperti kehendaknya Allah? Sejauh mana kita sering memikirkan untuk melakukan kehendak Allah tiap-tiap hari atas hidup kita. Sehingga saudara, kita pun hidup seperti yang dikehendakinya. Yaitu cara hidup orang yang sudah diampuni dosanya. Cara hidup orang yang sudah diperbaharui, yang sudah dipulihkan, dan bahkan juga dipilih oleh Allah menjadi kepunyaannya. Apakah kita sudah melakukan dan juga menggenapi kehendaknya itu di dalam hidup kita? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui firman-Mu kami diingatkan kembali Tuhan, baik hamba-Mu dan juga untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tolong kami untuk terus tekun apa yang menjadi panggilan kami di hadapan Tuhan, untuk kami mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami, yang menjadi bagian kami, dan hal-hal lain tidak menjadi tolak ukur di dalam ketaatan kami mengiring Engkau. Ampuni jikalau kami seringkali melihat keadaan yang lain dan menjadi tolak ukur untuk kami mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami keteguhan iman, dan kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kami. Terpujilah Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur jika malam hari ini kebenaran firman Kristus mengajarkan bagaimana kita berfokus pada panggilan diri kita sendiri di hadapan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, untuk terus mengikut Dia sepanjang hidup kita sampai seluruh kehendak-Nya tergenapi dan kita menerima mahkota kemuliaan-Nya. Amin. Kiranya Kristus menolong kita untuk memandang kepada Dia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dan menguatkan kita supaya kita sampai akhir dan memuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita bawa semua doa-doa kita dengan menyanyikan pujian. Seperti yang Kau ingini. Darah yang
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku ratakan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita terima melalui Yesus Kristus dan segala kebaikan dan kemurahannya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita berdoa Tuhan memberi kita kepekaan bagaimana kita hidup menggenapi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Mari masing-masing kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur keselamatan yang Tuhan anugerahkan bukan karena usaha kami, bukan karena amal ataupun karena kekuatan kami, tetapi semuanya adalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih pengampunan-Mu, terima kasih pemulihan dan juga penerimaan-Mu kembali bagi kami orang-orang berdosa. Dan tolong kami Tuhan untuk kami juga boleh mengarahkan hidup kepada tujuan-tujuan Allah, apa yang menjadi bagian kami, yang Engkau percayakan bagi kami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pekerja dimanapun, atau menjadi pelayan Tuhan. Dan sungguh semuanya Engkau memanggil kami melayani-Mu Tuhan, karena itu adalah kewajiban kami. Tolong kami tiap-tiap hari mengejar dan kehendak-Mu boleh tergenapi di dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua saudara, kita doakan tetap anak-anak Tuhan memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan kiranya memakai dan memperlengkapi setiap kita sesuai karunia Tuhan bagi masing-masing kita. Karena kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Kita berdoa Tuhan terus membakar semangat kita untuk boleh melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga memakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, dimanapun Engkau percayakan untuk kami melayani dan apa yang bisa kami lakukan. Sungguh pelayanan adalah panggilan daripada Tuhan, karena kami masing-masing adalah anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi tubuh-Mu Tuhan, dan kami boleh meninggikan Tuhan. Tuhan berkati dan beri kepekaan apa yang bisa kami kerjakan untuk melayani Tuhan selama masih ada kesempatan hidup yang Tuhan beri. Dan kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin tetap diberi hikmat di dalam memimpin bangsa ini, pemulihan daerah-daerah bencana alam, dan juga kekuatan bagi para korban bencana yang beruntun terjadi. Tuhan memberi kekuatan kepada para korban, keluarga, dan juga kita doakan pemulihan ekonomi negara kita. Mari kita satu hati berdoa untuk bangsa kita. Bapa, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mohon Tuhan yang memimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemerintah. Tuhan berkati di dalam bidang apapun Tuhan. Sungguh dipimpin oleh hikmat Allah di dalam mengatur, di dalam mengarahkan, di dalam memberi setiap keputusan yang bijak. Tuhan berkati pemerintah kami, hati yang takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memberi kebaikan-kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para korban bencana yang beruntun yang terjadi di tahun 2021 ini, baik bencana alam, banjir, gempa, dan juga Tuhan untuk para korban KRI Nanggala 402, para
keluarga mereka. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan, dan Tuhan juga yang melanjutkan kasih karunia Tuhan memelihara masing-masing keluarga ini. Dan juga untuk saudara-saudara kami di NTT pun diberi juga pemulihan oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan tolong supaya ekonomi juga boleh pulih kembali. Kami berdoa kerjasama masyarakat juga satu dengan yang lain pun sungguh memikirkan kebaikan akan bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kondisi bangsa kami yang mewanti-wanti supaya tidak terulang kembali pandemi COVID ini di Indonesia. Kami berdoa Tuhan tolong masing-masing masyarakat juga Tuhan boleh bertanggung jawab untuk memelihara dan memikirkan hal yang baik untuk bangsa dan negara kami. Kami mohonkan terus pimpinan Tuhan atas bangsa kami, pemulihan dan juga keselamatan bangsa kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terakhir saudara, saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membawa pergumulan pribadi kepada Tuhan. Tuhan saja yang mengetahui masing-masing kita, dan kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Amin. Demikian jemaat terkasih, Tuhan Yesus menolong kita untuk mengikuti semua acara persekutuan doa kita sampai usai oleh berkat dan kehadiran Tuhan. Kiranya hati kita dikobarkan dengan semangat kasih Kalvari dan dengan kuasa kebangkitan Kristus untuk terus berjuang mengikuti panggilannya dalam dunia yang berdosa ini dengan belajar taat dan setia kepada Kristus apapun tantangannya. Anugerahnya menopang iman kita. Pada akhirnya, kami yang bertugas dan dengan segenap tim multimedia mengucapkan terus bersukacita dan senantiasa mengikuti Kristus sampai rencananya digenapi dalam hidup kita dan menerima kemuliaannya. Amin.